Halo, salam sehat untuk para netizen di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Insinyur Romi HS. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pertunjukan yang sangat bobrok. Di saat kita menonton program-program unggulan seperti ILC yang dipimpin oleh Bapak Karni Ilyas ya, ada juga Rakyat Bersuara yang dipimpin oleh Bung Aiman Wicaksono, dan program-program menarik lainnya seperti Dua Sisi dan Kontraversi. Kita selalu dipertontonkan dengan hal-hal yang dimaknai dua arah, dan semua narasi-narasi berbalut kebenaran masing-masing, yang membuat rakyat di Republik ini menjadi super bingung. Tapi tenang sobat-sobat netizen, sekarang rakyat tidak bodoh. Kita paham yang mana yang patut kita dengar dari narasi yang mereka lontarkan. Simpel saja saudara-saudaraku. Kita tarik contoh dari kasus ijazah palsunya seorang Jokowi yang selalu ditayangkan di program-program tersebut. Kita disuguhi dengan tontonan yang terkadang cukup menohok di negeri ini. Satu sisi boleh kita bilang mereka ini dari kaum penjilat bangsa. Oke, mari kita lihat mereka siapa saja guys. Yang pertama, Fitras Ramadan Cry, yang tampil dengan bawa kembang kemana-mana, berhasil membuat muak para penonton dan netizen di seluruh Indonesia. Bicara sembarangan, arogansi dipertontonkan, bahkan sering berbahasa tidak sopan, seperti "Saya ini lebih hebat daripada Anda. Anda tidak ada apa-apanya dibanding saya." Halo. Fitras Ramadan Cry. Tanpa Anda sadari, Anda sedang mempertontonkan betapa kosongnya diri Anda. Masyarakat tahu kok mana yang harus didengar. Mentang-mentang menjadi penasehat polisi, ya seperti di kasus Vina Cirebon, atau sekarang ya, mentang-mentang menjadi penasehatnya penguasa gitu ya. Terutama yang memiliki ijazah yang disinyalir palsu oleh rakyat di Indonesia ini. Dan terus Anda selalu menyatakan Anda itu benar, dan tidak menutup kemungkinan Anda sudah merendahkan lawan bicara Anda sendiri. Kalau yang Anda bela itu penguasa atau polisi, ya sudah jelas Anda hanyalah pengacara banci dalam hal ini. Bernarasi tanpa resiko apapun. Anda tidak sedang membela orang rakyat jelata. Ingat itu Fitras. Ada lagi seperti si Plester Betina, yang sukses bikin masyarakat bingung sedunia, yang selalu membuat onar di setiap penampilannya. Anda kira Anda siapa? Wahai si Plester Betina, membawa nama Laskar Merah Putih. Saya yakin Laskar Merah Putih tidak pantas Anda junjung, tidak berbanding lurus dengan kepribadian Laskar Merah Putih. Penampilan Anda selalu menunjuk-nunjuk lawan bicara, ya, dan Anda selalu berhasil mempertontonkan kekosongan yang Anda miliki. Wahai Sylvester Betina, tingkat keemosian Anda hanya memperlihatkan Anda itu kosong. Dari track recordnya juga Anda tidak pernah bersumbangsi untuk negara ini. Anda tampil untuk membela penguasa. Kita paham Anda dalam posisi nyaman. Ada lagi pembela-pembela seperti Andi Azhar, Freddy Damkar, yang katanya Sekjen Projo. Nah, ketuanya aja lagi dibelit kasus judol. Terus apa yang mau Anda bela? Terus apa yang harus Anda banggakan dengan posisi Anda sekarang? Dari semua pembela-pembela atau kuasa hukumnya pemerintahan lama, mereka sangat menohok dan berhasil memperlihatkan siapa mereka masing-masing. Tidak lebih dari kuasa hukum banci yang merasa terbekingin sehingga mereka bisa bicara apa saja di atas panggung. Ingat, netizen sedang memperhatikan kalian semua, dan pasti ada konsekuensi buat itu. Dan menariknya lagi, ada kuasa hukum seperti Yakobus Hasibulus, anak muda yang menggandeng nama besar orang tuanya dengan penampilan salonnya, cengar-cengir di mana-mana, cengar-cengir di depan televisi ya. Paling tidak, saya sudah pernah menjadi pengacara penguasa. Halo? Anda hanya memperlihatkan kalau Anda ini anak mami, Yakobus Hasibulus. Anda terlalu banyak minum susu kaleng. Seharusnya Anda coba-coba minum kopi yang kental.
agar Anda tahu siapa yang harus Anda bela. Anda tidak lebih dari seorang anak mami yang membela penguasa. Yang penting pernah menjadi kuasa hukum penguasa. Dapat duit, apapun narasi harus dikeluarkan. Yang lucunya lagi, sang kuasa hukum ini berani bicara kalau seandainya ijazah asli Jokowi dipertunjukkan, akan terjadi chaos di negara ini. Halo? Emangnya Anda sedang mengeluarkan daging mentah di kandang singa sehingga membuat chaos? Ini narasi apa yang Anda pertontonkan kepada republik ini? Anda berhasil mempertontonkan yang selalu membuat masyarakat bingung. Ada lagi Arianto Sutadi yang mengklaim dirinya penasihat Polri. Sesuai dengan pengakuannya penasihat kepolisian, seharusnya Anda nasehatin tuh polisi. Kenapa kepolisian bisa seperti ini? Mulai dari Verdi Sambo, Teddy Minahasa, polisi tembak istri, polisi tembak polisi. Apa Anda nggak punya kerjaan untuk menasihati mereka? Dan kenapa selalu tampil melawan orang-orang yang sedang berjuang untuk kebenaran? Sekali lagi, untuk penasihat kepolisian, Anda hanya pecundang dan seorang banci yang merasa tidak akan tersentuh resiko apapun. Ingat, semua ada konsekuensinya. Belum lagi pada saat Anda membela seorang Rudiana, ya, polisi Kasat Narkoba yang terindikasi anaknya mati karena narkoba, sehingga dipelintir, mati karena dibunuh. Anda tidak pernah memikirkan bagaimana orang tua dari 8 anak yang dihukum seumur hidup. Seandainya itu anak Anda, berhentilah menjadi penasehat yang belum tentu benar untuk Anda bela. Semua ini membuktikan kuasa hukum atau termol-termol ini tidak ada.